Halo fans Chelsea yang masih nungguin Konde tapi udah kegocek. Ya Allah. Balik lagi sama host yang masih magang dan kali ini pakai seragam kantor. Dan tentu saja dan kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama bukan satu tapi langsung dua. Yang satu pundit kesayangan kita semua, yang satu dukun FPL kepercayaan negara. Bang Bex, Om Eko. Hai. Dia habis hunting jersey murah meriah. Tapi gue pikir bakalan banyak dapet jersey. Nggak taunya? Nggak tahu nih. Chaos gila. Jong, chaos banget. Parah. Oke, hari ini kita bakal bahas banyak banget soal dari Chelsea menang sampai ya isu-isu transfer, isu-isu yang wadidaw ternyata di belakang clear leg ada siapa dan banyak lagi. Tentu saja abis intro. Om Eko, Bang Max. Woi, gimana? Chelsea menang nih. Ya walaupun walaupun apa namanya dengan penampilan yang ya standar lah sudah seperti tahun-tahun lalu, cuman 3 poin menurut gue tetap patut disyukuri karena ada juga yang kepleset kan, seri ada gitu, padahal kandidat kuat juara. Ada yang termalam kalah ngecanda MU. Nah, jadi 3 poin yang menurut gue pantas untuk disyukuri gitu ya. Walaupun ya tadi masih banyak kekurangan, tapi secara keseluruhan terutama untuk pemain-pemain baru seperti Koulibaly, kemudian Sterling, bahkan Cucurella yang baru 1-2 hari yang lalu ikut, menurut gue sangat menjanjikan. Jadi ya ke depan menarik nih, berarti karena selama ini kan orang bilang Chelsea beberapa nih yang apa namanya direkrut ini kayak sekedar basian dari yang kemarin diincar ternyata ditikung sama Barca gitu, kayak option keduanya lah, option keduanya. Tapi banyak juga yang ternyata melihat ya kayak misalnya Koulibaly didatangkan sebagai pengganti dari Rudiger. Tapi banyak juga yang melihat bahwa Koulibaly ini justru upgrade-annya dari Rudiger. Emang batu banget sih semalam. Walaupun secara usia juga sudah di atas 30. Kemudian Sterling kayak ya ini ya second choice dari ini ya apa namanya Rapinya. Tapi kalau lu lihat semalam kita lihat mainnya dia, orang jadi inget masa-masa kita waktu punya Hazard, waktu punya Willian, bagaimana pemain yang bisa benar-benar nyusahin, bisa nusuk ke dalam gitu. Dan Cucurella, aduh berapa menit doang dia dikasih kesempatan tapi benar-benar langsung kelihatan banget kerjasamanya, terus juga benar-benar mengancam gitu. Jadi ini menarik banget ke depan sih gitu. Iya. Bang Bex. Kalau gue sih ya bersyukur harus ya karena 4 pertandingan away terakhir kita ke Goodison Park itu kalah. Dan juga dalam 1 dekade terakhir Everton ini di partai pembukaan Liga Inggris itu nggak pernah kalah. Jadi baru tadi malam kalah. Jadi ya patut disyukuri banget, itu berharga banget penaltinya Jorginho tuh ya. Jadi 3 poin kita bisa senyum walaupun secara permainan sebenarnya kalau untuk tadi udah dibahas Sterling, Koulibaly, Cucurella oke, memuaskan gitu ya. Nah, gue kembali yang jadi concern gue adalah Mason Mount, Kai Havertz itu ya. Lagi-lagi kayak di final third itu kayak orang bingung gitu. Kayak jadi praktis tadi malam kalau gue ngelihatnya Sterling yang kerja keras sendirian gitu. Ya setelah pelapisnya Havertz ya ada Pulisic, Werner, Ziyech. Gue ngelihatnya juga iya yang intinya aja kayak begini. Gimana pelapisnya gitu. Jadi gua nggak ngerti nih solusinya seperti apa nih di lini depan, apa emang harus injek lagi pemain. Bahkan menurut gua Broya yang baru dimasukin ganti si itu malah lebih menjanjikan, lebih nyeremin, lebih dobrak. Iya. Tadi malam dia masuk lumayan juga tektok sama Cucurella. Cuman agak aneh. Tadi malam itu jadi ditaruh kiri ya. Iya, jadi Sterling yang sayap ditaruh di tengah. Broya malah di sayap. Ya nggak ngerti apa yang ada. Ya itu hanya Tuchel yang tahu ya kan. Ya tapi ya gue berharap sih minggu-minggu ke depan Broya lebih dapat kepercayaan lagi. Ya gue bilang sih ini nih juga dengan ditariknya Havertz sama
Mount tadi malam nggak full gitu ya, menit-menit 70-an ditarik tuh. Artinya ini juga semacam, kalau gua ngelihatnya ini Tuchel udah ngasih alarm ke keduanya. Lu nggak akan pasti jadi starter. Lu kalau nggak perform, lu nggak akan starter. Banyak yang nunggu, yang ngantri posisi lu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini cambuk buat keduanya ya, Mount sama Havertz ya, biar step up lagi lah. Lo nggak bisa lagi main-main kayak musim lalu, apalagi Havertz sudah 2 musim ya kan. Werner udah mau musim ke 2,5 gitu kan. Jadi Ziyech juga sama. Jadi harus step up bener-bener sih. Kalau nggak gusur aja lah. Orang lain jual-jual ya nggak usah balik modal lah, setengah harga ya. Dana masih banyak. Nggak, gua ngeliat emang masih seger. Lu merhatiin nggak sih Chelsea itu susah banget sekarang menang besar tuh susah. Menang tipis-tipis terus. Havertz ya semenjak gol di final champion, gol di habis itu ya udah. Iya kan, oke lah dia technical ability dibilang bagus gitu. Cuman dia nggak bisa dribbling kurang ini, secara body charge sama back juga kalah gitu. Dan nggak bisa alibi lagi bahwa dia bukan ada di posisi aslinya sebenarnya. Karena memang kita tahu musim lalu sebenarnya dia jauh lebih banyak bermain di posisi penyerang dibandingkan Drogba sekalipun. Drogba sorry. Lukaku juga mengelupa ya sama yang pemain-pemain yang kayak gitu. Lukaku ya, jadi gimana ya? Jadi sebenarnya udah bukan alasan lagi sih, karena semua juga tahu bahwa skema yang disiapkan Tuchel ini memang menuntut Havertz untuk di depan gitu. Jadi menurut gue ya memang kalau dia nggak perform ya kasih lah kesempatan. Tapi memang berasa ya kemarin kayak nggak ada striker murni tuh di 70 menit ya. Di 70 menitan tuh kayak bingung mau kemana tuh, bingung kan, mau ke depan bingung, mau ada siapa. Sterling akhirnya nusuk-nusuk doang kan. Ya akhirnya ya dari terobosan tusuk-tusukannya itu Chilwell akhirnya jatuh di kotak penalti. Iya, jadi kalau gua ya walaupun begitu, positifnya adalah tadi malam 3 poin itu pasti. Pasti. Positif yang lain adalah rekrutan baru ini ya, Koulibaly, Sterling, Cucurella, semua sesuai ekspektasi, main bagus, langsung ngeblend. Cuman khusus untuk Koulibaly tuh tadi malam nyaris no mistake dia. Cuman yang pasti dia gila itu. Serem banget di belakang dia. Cuman ya adaptasi yang harus dia lakukan adalah menyesuaikan diri dari pace-nya Serie A ke pace-nya Liga Inggris. Nah, terbukti kram kan tadi malam. Adu lari sama Anthony Gordon, lu tahu sendiri Anthony Gordon ditaruh di false nine. Gila, taruh false nine lari mulu kan. Bocil ngebut. Dia lari sambil dribbling juga sama kenceng ya. Ya akhirnya untung ya nggak kebobolan tadi malam. Dan emang gue lihat beberapa kali juga banyak masih itu penyakit Chelsea dari akhir-akhir musim kemarin. Main di belakang bolanya entah kemana. Iya, jadi ya sih menurut gue memang itu ngeri masih banyak sih yang perlu diperbaiki, dan khusus untuk Koulibaly mudah-mudahan sih tidak terlalu serius cederanya, karena kita tahu minggu depan kita akan kedatangan sama Spurs yang semalam menang 4-1, dan kesalahan-kesalahan kecil seperti yang dilakukan oleh Azpilicueta semalam itu. Aduh itu iya. Wah, kalau itu yang dapat Son kelar udah. Ya untung aja kan, maksudnya masih yang Gray gitu ya. Masih Demarai Gray lah ya kan. Terus Ali, Gordon. Nah, kalau misalnya itu depan Kane, Son sama Kulusevski atau Richarlison ya kelar udah. Juga. Cuma kita bisa ngeliat pengalamannya Thiago Silva lah, nggak bohong pengalamannya. Jaga posisi, kaki cuma taruh belakang. Apalagi ini enak banget ngeliatnya. Conte nih musim kemarin kan berapa kali ketemu Tuchel pas dia baru-baru kalah terus. Dan kalah terus kan. Pasti penasaran. Makanya ya mudah-mudahan lah. Masih ada waktu lah untuk berbenah dalam seminggu ini. Selain depan sama belakang, gue juga ngeliat semalam tuh kayak gue nonton yang agak aneh performanya menurut gue, kayak gue ngeliat Kante tuh semalam kayak bukan Kante gitu loh. Masih kayak dapat bolanya masih, cuma kayak lebih banyak asal ngoper gue lihat kayak. Gue ngeliatnya mungkin ya memang lagi-lagi awal, dan perlu juga jadi catatan bahwa Kante ini nggak ikut ke pramusim ke US karena dia belum lengkap vaksinnya. Dia sama Ruben Loftus-Cheek kan nggak mau divaksin kan.
Jadi nggak bisa masuk Amerika, akhirnya latihan sendiri ya. Kalau gue bilang untuk dalam 1,5 bulan ini dia latihan sendiri, terus tadi malam udah main langsung ngecun sih nggak ada masalah ya. Udah artinya dia profesional. Dia di saat teman-temannya Precision dia juga latihan di Inggris gitu. Jadi ya memang itu sih. Emang ya semoga itu efek nggak ikut pramusim aja lah ya. Efek nggak pramusim. Kemudian juga Chilwell juga masih kaku. Kaku. Jauh dari mungkin belum sampai 50% dari kemampuan terbaik dia. Gitu. Chilwell memang belum full fitness. Iya, makanya perekrutan Cucurella itu kan yang gue lihat apa yang disampaikan Tuchel bahwa dia ini semacam untuk mengurangi beban dari Chilwell yang seolah-olah semua menuntut bahwa dia segera pulih dan segera balik ke perform terbaik dia. Dan di satu sisi Cucurella ini kan salah satu opsi untuk di belakang sebelah kiri ya untuk ini. Jadi banyak opsi untuk dia gitu. Tapi ya sejauh ini sih masih oke lah. Gue bilang masih oke. Masih oke itu artinya ya masih 60-70% masih bisa naik lagi lah ya. Masih bisa. Mudah-mudahan karena ini awal ya. Gitu. Gitu ya. Cucurella efek. Marcos Alonso nggak ada di match squad. Oh iya. Kemana Bang Max? Ya kabarnya secara personal terms dia udah agree sama Barcelona. Gua nggak tahu ya apakah nanti bisa didaftarin tuh, Bek. Mau dijadiin apa? Bisa didaftarin tuh. Mau jadi pemain tuh. Nah, ya di satu sisi kan memang Alonso-nya kayaknya ada alasan personal yang pengen pulang ke tanah kelahiran. Walaupun di Barcelona, dia dulu bekas Madrid. Madrid. Ini nggak banyak loh pemain yang pernah main di Madrid terus main juga di Barcelona. Yang langsung singkat gue cuman Luis Figo. Itu transfer termahal zaman itu dari Barca ke Madrid. Terus Luis Enrique ya, terus Ronaldo Botak. Ronaldo Botak cuman nggak langsung juga ya. Jadi bapaknya Alonso pemain Barca ya. Faktor kebapaan kayak Haaland. Oh iya. Faktor daddy's issue. Iya. jadi nanti kalau emang jadi Alonso akan masuk di salah satu jajaran pemain-pemain unik lah ya yang bermain untuk keduanya. Gue kira yang tidak bisa didaftarkan. Nah sekarang masalahnya kabarnya kan gini. Jadi Alonso ini dilepas ke Barca, Chelsea plus ditukar sama Frankie de Jong plus duit. Nggak tahu ya dari para kolumnis Twitter, wartawan spesialis bursa transfer nih kan bilang 70 juta euro plus Alonso. Chelsea dapat Frankie de Jong. Cuman gua nggak tahu nih Alonso harusnya sih dia udah sama Barca udah ngomong dong. Lu pasti nggak nih gua didaftarin kan? Kan yang udah di sana aja masih tercatat. Christensen aja yang udah dari zaman kapan tahu. Yang pertama loh Iya, Frank Kessie. Rapinya, Lewandowski ya kan. Sementara pemain-pemainnya yang keluar cuman pemain-pemain akademi. Ya kan. De Jong itu sebenarnya gini ya. De Jong juga gue sendiri gini ya. Kalau seandainya dia masuk ke Chelsea, gue senang sih. Karena memperkuat lini tengah kita yang ya Jorginho udah umur 1 musim lagi, Kante juga udah ini gitu kan. Cuman di satu sisi gajinya Frankie de Jong itu di Barca paling tinggi. 470.000 pounds per minggu. Per week. Di kita yang tertinggi terakhir siapa? Lukaku ya? Kok Lukaku? 300-an. Raheem Sterling ya? Raheem Sterling. 315.000. Iya kalau 400 ya mungkin kalau De Jong Chelsea beli jadi ambil De Jong ya dengan catatan gajinya jangan semahal itu sih kalau harapan gua ya. Turun lah. Iya. 400 loh. Dari 400. Bukannya nggak mampu untuk bayar, tapi kan lebih ke gimana anak-anak yang lain menjaga perasaan anak-anak yang lain. Yang anak-anak udah lama lagi. Iya, udah lama. Iya. Takutnya nanti ya ditatar kan. Ditatar kan. Ya sekarang kita kalau di sosial media kalau kita punya pemain yang gajinya mahal atau harga transfernya mahal, kita kan jadi bahan banter, bahan bulian, rawan bully ya. Teman-teman fans klub lain kan. Jadi kita kan males juga gitu. Ya. Sama nyenggol masih nyenggol benchnya Chelsea. Ada sebenarnya kan yang di depan tuh kemarin yang dimasukin Armando Broja. Iya. Tapi ada Timo Werner kenapa nih kira-kira? Werner nggak masuk matchday squad kan? Bukan masuk kok. Enggak. Masuk Werner cedera kan ya? Cedera ya? Diragukan. Iya, jadi akhirnya Jerman dia.
Dari di Jerman masih masih cedera ringan. Yang hilang juga banyak sebenarnya yang nggak ada. Emerson kemana? Alonso ya. Terus juga Hudson Odoi. Terus juga si Ampadu. Ya, belum lagi yang nggak jelas-jelas kayak Baba Rahman, Michi Batshuayi. Yang ahli-ahli pramusim. Makanya ini masih menurut gue masih ya, walaupun udah sinyal menurut gue dari Tuchel bahwa nama-nama ini rawan atau dalam artian seperti sudah dibukakan pintu sebenarnya untuk nyari tim lain. Tapi ya kita nggak tahu ya ke depannya siapa akan masuk atau siapa yang akan keluar. Odoi sih kabarnya terakhir Southampton sangat berminat Loan ya. Kemudian juga Leicester. Cuman Leicester pun seandainya dia Loan Odoi itu akan terpisah dengan dealingnya Fofana. Jadi sendiri. Loan sendiri ya enggak istilahnya. Iya enggak termasuk di klausul lah ya. Masuk klausul. Beda klausul. Beda kertas. Iya. Beda paket. Tapi gitu-gitu Odoi secara average itu di musim lalu Liga Inggris hitungan dari menit dia bermain dengan chances created itu dia nomor 3 setelah Kevin De Bruyne, terus satu lagi siapa ya, gue lupa, Trent Arnold atau siapa, dia nomor 3 mungkin dari jumlah menit terus jumlah peluang yang berhasil dia ciptakan itu dia ketiga. Lumayan tinggi sebenarnya. Lumayan tinggi, cuman ya memang yang kita inginkan kan bukan itu. End produknya dia tuh kan sering dribbling nggak jelas. Dribbling passingnya berantakan. Harusnya dia cutback. Iya, kenapa dia tuh sering banget dribbling nggak jelas terus balik lagi ke belakang. Dia tuh nggak berani nusuk itu. Dia yang baik tanpa pengambilan keputusannya itu sering banget salah dia tuh. Dan menurut gue itu butuh pengalaman. Menurut gue salah satu hal yang gue dijual sayang, tapi kasih satu musim lah ke Southampton kayak kemana kayak. Kasih waktu main lah, bener-bener kasih waktu main. Bener-bener. Gitu. Jadi dia tahu kalau gua harus passing atau itu. Iya, kalau gue sih nyesel ketika sebelum musim lalu yang sempat ditawar Munchen 40 juta pound. Cuman kan Chelsea nggak mau lepas, tahu gitu lepas aja. Waktu masih Frank Lampard ya. Iya, waktu masih Lampard. Ya. Nyenggol beda invoice. Chelsea nyenggol beda invoice nih. Chelsea udah back kayaknya paling make sense untuk sekarang, yang paling realistis Fofana. Tapi harganya wadidaw. Wow. Iya, gue juga bingung ya kenapa tadi malam itu gue cek dari Jacob Steinberg ya, salah satu wartawan juga yang lumayan inilah ya. Lumayan oke lah ya. Maksudnya jarang terpercaya, kredibel ya. Jadi Chelsea sudah submit penawaran terakhir ke Wesley Fofana itu 85 juta pound. Wow. Artinya 5 juta pound di atas rekor transfer back Harry Maguire. Ya kan? Nah, sekarang ya kalau gue sih sayang ya ngelihat duit sebanyak itu. Lu bayangin Wesley Fofana ini musim lalu dia main cuma 7 kali. 7 kali. 7 bulan. Cedera 7 bulan dan cederanya itu ini apa namanya tulang fibula broken bukan robek, fibulanya itu robek apa tulang betis. Tulang betis. Gua nggak ngerti deh kalau tulang tuh kalau robek seperti apa, kalau tulang patah. Oke lah ya, ini tulang robek. Nah, ini tulang robek. Tulang betisnya robek, cedera 7 bulan dan dia baru musim sebelumnya emang sempat reguler di Leicester City. Cuman di timnas Prancis pun dia sebenarnya masih nomor urutnya itu masih di belakang Varane, ada Dayot Upamecano, ada Kimpembe, ada Ibrahim Konate-nya Liverpool, ada Jules Kounde. Belum lagi dia nomor urut kesekian. Dipasang di situ. Apa wajar harga segitu gitu. Orang yang 80 juta aja kapten kan gitu kan nggak mungkin dibandingin sama yang itu. Gue sih lebih menyayangkan ya kalau emang Leicester-nya nggak mau jual, kita cari yang lain aja deh, nggak usah maksain. Maksud gue banyak lah alternatif lain. Dia juga bukan Inggris, kalau dia orang Inggris, home ground Inggris gitu ya. Beda lah harga segitu. Iya emang penyakitnya Liga Inggris gitu. Iya. Warga lokal mahal banget, warga dia orang Prancis ya kan. Warga lokal mahal banget. Kita mau beli Rice aja masih mikir-mikir karena dia padahal menurut gue lumayan sih untuk di tengah Rice. Cuma memang ya itu Inggris tuh
mahal banget. Nah ini di luar Inggris. Nah itu. Prancis Apalagi kita kan udah berapa kali. Sekarang dikerjain Leicester kita udah berapa kali. Walaupun Kante kita dapat bagus. Tapi gua nggak tahu ya, Kante itu kalau nggak salah itu Chelsea bayarin release clause-nya 32 juta pound itu. Nah ketika Drinkwater 40 juta pound nggak ngapa-ngapain. atau 5 mungkin tahun nggak ngapa-ngapain. Chilwell pun sebenarnya kita beli 50 ya kemahalan ya di masanya ya. Chilwell 50 juta pound tuh udah mahal di zaman itu. Belum lagi dia jual Maguire 80 juta pound, gila. Ini Leicester pabrik back kelas atas. Oh kelas atas tentu saja, tapi kan takutnya ntar jadi Maguire tambah goceng deh. Yo, plus goceng ya. Maguire plus goceng kan pahit juga. Yo, gua malas kena bully-bulian Ya Facebook udah cukup lain. lah Lukaku, udah cukup lah kita kemarin dibully habis-habisan terkait transfer gimana rapinya. Terus sampai terakhir Cucurella itu ada meme lucu itu, jadi kita beli Barcelona nggak tahu, makanya dia bisa kebeli. Kalau Barcelona tahu dibeli lagi sama Barcelona. Sampai kayak gitu loh, gila. Nggak berharganya kita kayaknya orang. Kalau misalnya ada meme yang Ronaldo reject by all club, Chelsea reject by player. Gila kan. Udah cukup lah ya kan. Bulian. Bingung, udah mau masuk Barca. Iya. Duitnya dari mana? Duit dari mana? Belum tentu didaftarin juga. Iya. Gajinya ngutang ya kan. Sekarang Kayaknya mungkin kan kemarin udah jual Aksiar sampai 25 tahun ke depan ya kan. 25% 25 tahun. Iya, terus lapangannya disewain buat nikahan ya. Iya bener. Masalah. Aneh ya, nggak mungkin di Indonesia kayak gitu. Pengajian. Iya. Isra Mi'raj Tablik Akbar. Belum lagi tahun depan 2024 itu bisa tuh. Buat pemilu. Buat pemilu. Di kampanye. Gila kan full tuh. GBK udah nggak muat Ya kan. mungkin Laporta sebagus itu jadi Iya, pemasarannya. iya. Mungkin ya kita nggak usah pikirin lah, itu kan masalah klub orang ya kan, urusan dia lah ya. Tablik Akbar. Ya klub orang cuma gemesin nggak sih? Enggak, gue yang gemes tuh justru sama La Liganya. La Liga. La Liga itu presiden La Liga itu Javier Tebas itu kan ketika si PSG siapa Mbappe perpanjang kontrak nggak jadi ke Madrid tuh, perpanjang kontrak di PSG, dia nyinyirin PSG ini kok nggak diselidiki FFP nih, nggak bisa bla 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 bla. Dia nyinyirin liga-liga lain sementara yang di liganya sendiri depan mata. Iya makanya Secara keras dia. Financial fair play-nya di Ya, mana? walaupun katanya secara aturan La Liga Barca itu nggak melanggar katanya. Gua juga nggak paham aturan La Liga seperti apa. Cuman katanya sih nggak melanggar gitu. Jadi dia istilahnya economic level. Sekarang mau yang ke tingkat 4-nya sekarang mau jual-jual gitulah. Ya kan berarti kan kalau kayak gitu cara dibilang nggak melanggar aturan, tapi kayak udah jelas-jelas Barca masih punya utang gaji sama Frankie De Jong. Berarti kan merugikan buruh. Ya, itu sebenarnya Frankie De Jong harusnya ke SPSI sana ya. Ya. Cuman gua nggak tahu SPSI di Barcelona apakah dia merugikan ini. buruh kan. Barca ini menurut gua ketolong juga karena hari buruh udah lewat tanggal 1 Mei. Harusnya dia ngadu ke Komnas Buruh Iya, karena ya. habis itu jadi bisa demo. Untung jadi aja demo, iya. transfer itu setelah tanggal 1 Mei. Ya udah lah ya kan. Kalau misalnya kemarin April gitu, habis itu tanggal 1 udah full itu jalanan dan stadion. Ini seru sih kalau nanti ketemu Barca di Liga Champions. Iya, Asik sih. Gue pengen sih ngarep ketemu lah. Pengen Iyalah. ngerasain rapinya Lewandowski, Christensen menurut gue gak akan pemain inti. Menurut gue ya. Kalau Bang Bex kan udah benci banget sama Christensen tuh yang dia bilang nggak kuat lagi ngelanjutin match lawan apa tuh. Iya, gua sih Lemah udah banget. parah sih. Mental. Fighting spiritnya Ya pergi udah, aja. biarin lah. Gratis nggak usah lah, kita ambil duit dari kayak gitu. Udah cukup lah kita Ngomong ngasih soal duit, makan denger-denger, dia dari iya. kecil. Ngomong-ngomong soal duit Chelsea nih. Ya. Katanya Chelsea jadi jatuhnya subsidi ya ke Inter. Oh iya, gua kemarin ngikutin banter nih di Twitter ya kan, ada yang antara fans Chelsea sama fans Arsenal. Jadi olok-olokan masalah transfer gagal ya. ya. Oh lu bayarin Chilwell 50 juta pound, sekarang mau bayarin Fofana 80 juta pound gitu kan, bla 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 bla. Nggak ada yang jadi ini gitu kan. Dibalas sama fans Chelsea-nya, iya lu bayarin PP Nicolas Pepe 72 juta pound dari cadangan gitu kan. Dibalas lagi sama dia, oh masih mending gua. Lu bayarin Lukaku 100 juta pound, Lukakunya juga masih di Inter katanya.
Iya juga gue pikir ya. Istilahnya Lukakunya masih main buat Inter dapat 100 juta ngehe juga kita dikerjain. Ini kayaknya semacam apa penipuan gaya baru deh kayaknya. Ya kan? Mungkin ya kan Inter tuh dulu udah Lukaku lu ke Chelsea aja dulu semusim lu jelek-jelekin sono. Ntar lu balik lagi nanti kita bagi 100 juta paling kita bagi 2 ya, kampret. Atau kita bisa bilang sombongnya adalah ya kalian yang bilang Chelsea tim bangkrut lu lihat 100 juta sama Chelsea bukan apa-apa. Asik. Tapi ngeri. Lu lihat enggak? Chelsea musim ini ngeri banget belanja ya. Lu hitung aja nih. Sterling 50, ya kan? Kukurela kalau sama add-ons itu 62. Koulibaly 33. Carni Cuk Wemeka tuh kalau sama add-on ya? sama add-on tuh 20. Itu ada berapa? Padahal bocah tuh. Hah? 160. 160-an. Nah, ini kita masih mau nawar lagi Fofana 85. De Jong enggak tahu 70 enggak tahu berapa. Pasarannya 70-an kan. Hampir 300 enggak tuh? 300. Akhir bulan ditelepon aku laku. Iya, ini Todd Boehly pesugihannya udah bukan pesugihan babi ngepet lagi nih. Udah ngeri itu. Enggak, tapi ada kemarin dari Daily Mail diangkat nih cerita. Jadi ada satu sumber yang bilang bahwa Chelsea ini kan fundingnya paling besar adalah Clear Lake Capital nih di Baghdad Bali. Ya kan? 66% ya. Nah, si Clear Lake Capital ini ternyata klien dari Public Investment Fund Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi yang jadi dana investasi publik kerajaan Arab Saudi yang memiliki Newcastle United. Nah, jadi ada kemarin yang mengarahkan sebenarnya di balik Clear Lake Capital ini adalah Saudi di belakangnya. Ya, gue sih berharapnya mudah-mudahan. Sebenarnya dalam hati gue seneng juga. Oh, kalau emang beneran Saudi banyak nih duit selalu nggak berseri kan. Cuman kan ini melanggar. Artinya nggak boleh dalam satu liga. Ya mudah-mudahan sih enggak. Kalaupun iya, jangan sampai terbukti. Jangan sampai terbukti. Iya kan? Iya. Kalau sampai terbukti, jadi bangkrut. Wah, kejadian lagi beneran degradasi karena udah. Ya jadi kalaupun bener ya lu Clear Lake bikin sehalus mungkin itu semua fake. Jadi gimana cara main halus lah, ya kan? Iya kan? Ya dalam hati kecil gue ya mudah-mudahan aja bener. Tapi jangan sampai ketahuan. Iya. Belajar sama orang Indonesia berarti. Ya Weh, emang orang Indonesia suka nyembunyiin duit gitu, Mas? Enggak ada itu, lu jangan sembarangan. Ada. Nggak mungkin kan menteri ketangkep korupsi di Indonesia, nggak mungkin. Ya itu sih yang kemarin sempat muncul. Oh ada aparat. ASN. Deg-degan kan lu? Sama. Emang semenjak goyang nge-host, rada gila ini podcast. Tukar panci lagi dong itu. Ini dong, leher pegel. Nah gitu sih. Ya. Sampai mana tadi? Ngomong panci jadinya kan. Tiba-tiba nih. Ngomongin kepemilikan ini. Jadi gitulah ya. Kalau misalnya emang terbukti bener udah kita jadi penonton championship. Oh, kelar sih kalau andainya itu benar, rumor itu benar terus bisa dibuktikan ya kelar sih. Karena Inggris ini lebih tegas sih menurut gua daripada Spanyol yang jelas-jelas Barcelona itu melanggar berapa, tapi tetap aja kan kalau di Inggris. Aduh, cuman baru rumor dia deket sama Rusia aja kemarin kayak apaan? Satu itulah. Ketat, dua emang ada udah sensitivitasnya kan ke negara yang bersangkutan. Mundur lagi si Boris. Tahu gitu kan mundur sebelum yang dia ribut-ribut Abramovich kan. Jadi nggak perlu ganti pemilik. Cuman gini sih mudah-mudahan gini ya. Kemarin kan Todd Boehly dan timnya dan konsorsium kan udah menjalani fit and proper test, sudah menjalani pemeriksaan administrasi, dokumen dan lain-lain. Jadi dulu gue dilolosin gitu kan. Jadi aliran dananya segala macam juga udah dicek sama government, otoritas jasa keuangan juga. Ada BI checking. Iya. Ya kan harusnya punya BI checking enggak gitu. Makanya ada punya riwayat
pinjol gak? Iya. Ya, lu enggak kan Oh, gitu. iya. Harusnya Kalau sih dia sering ada telepon terus nggak diangkat, udah pasti itu. Sejarah kredit. Iya. Sejarah kreditnya dia gimana? Iya. ya Tapi gitu kan lah. udah aman. Jadi Udah kan aman. seharusnya nggak ada lagi alasan untuk Ngecek lagi. iya. Mau berapa kali dicek sih emang nggak ada klub lain yang diurusin ya pas kalau Enggak, Chelsea. yang di sini Gitu. foto Iya. KTP selesai kan. Iya gitulah mudah-mudahan. Aduh. Cuma tadi gue sempat ada obrolan off air sebenarnya sama Bang Bex. Oke. Masalah Boeli yang lu bilang mirip sama Abramovich. Oh. Jadi kemarin Cara kerjanya ya. Cara kerjanya, treatmentnya mungkin treatment ke dapat kutipan screenshot dari The Athletic. The Athletic ini kan media berbayar, walaupun cuma satu pound per bulan, cuman kan ya gue nggak bisa bayar. Sebenarnya gue pengen banget langganan The Athletic itu karena berita-beritanya lebih eksklusif. Jadi kemarin ada yang screenshotin, jadi sebuah artikel eksklusif di situ. Jadi ternyata pas di link Cucurella, Todd Boehly ini nelpon agennya Cucurella. Todd Boehly ini lagi di Mykonos di Yunani. Mykonos, Liburan ya? Mykonos tuh tempat Harry Maguire berantem yang pengadilan tuh. Oh, iya, iya. Pokoknya favoritnya orang Inggris tuh Mykonos. Kalau orang Jakarta Bali, ya kan? Orang Inggris Mykonos di Greek tuh ya. Lagi liburan di situ summer sama keluarganya, dia langsung telepon agennya Cucurella. Cucurella. Agennya Cucurella ini mau ada player scam, gua nggak ngerti maksudnya player scam apa, di cancel sama dia, langsung berangkat ke Mykonos, ketemu di villanya Todd Boehly di sana, langsung deal tuh Cucurellanya ke Chelsea, ya kan. Nah ini kan mirip sama gayanya Roman Abramovich. Zaman dia di kapal pesiarnya dulu, berapa agen yang diundang dinner di kapal pesiar, atau bahkan ada beberapa yang pemain langsung diundang ke kapal pesiarnya Abramovich. Ashley Cole. Iya, ya itulah tap innya Abramovich zaman dulu kan. Kalau sekarang kan sebenarnya melanggar ini ya, dibilang melanggar lah. Kalau pemain langsung. Dan itu dia tiket nggak beli loh ya, udah dibeliin sama Abramovich. Jadi nggak harus nyari-nyari lagi. Tiket udah habis nih besok gitu. Nah, Traveloka habis, tiket.com habis kan. Jet pribadi. berapa brand kita sebut di video ini ya? Tolong ngerti lah, ada kami, aku laku Traveloka, woi. OJK bukan. Nah, OJK enggak, kita belum ada duitnya sumpah. ya cuman yang menarik kan gini ya, Todd Boehly ini, gue perhatiin gini nih, dia pembeliannya dia agak unik nih. Dia beli yang 18 tahun, Carney, Slonina, terus ada Zach Sturz juga dari, terus ada Omari Hutchinson, Chukwuemeka. ya kan? Cukup Ini nih. Karni lah. Nah terus yang udah jadi dia beli juga, berani bayar mahal untuk yang udah jadi kayak Sterling, Koulibaly, Cucurella, sekarang Fofana, De Jong gitu, bahkan Benjamin Sesko kabarnya diincar juga buat striker. Nah ini dia di satu sisi ngambilin yang muda-muda, yang aset nih. Ini kan muda-muda ini 1-2 tahun lagi harganya bakal naik, ya kan? Kayak makanya ya itu Gary Neville kan sempat bilang nih Todd Boehly main Football Manager. Kayak main FM ya. Iya, kalau lo pernah main FM tuh ya beli pemain muda-muda, wonderkid, yes. Udah tahu skillnya, udah tahu ininya semua ya. Ya mirip-mirip sih, cuman nah ini juga imbas dari Chelsea belum punya sporting director. Sepeninggal Marina kan belum ada penggantinya. Kemarin kan ya ada Tom Glick, itu President of Business. Itu gua rasa lebih luas ya, Tom Glick itu President of Business, mungkin urusan sponsor, urusan sampai ke. Nah kalau sporting director kan biasanya lebih spesifik ke jual beli pemain. Nah ini yang kabarnya lagi ngincer Michael Edwards yang ex sporting directornya Liverpool. Cuman si Michael Edwardsnya lagi mau rehat dulu nih, kayak Bang Carney cukup gitu sih. Bang Carney yang di sini. ya mudah-mudahan inilah. Gue takutnya kalap aja sih Todd Boehly ini, belanja gila. Fofana kalau 85 juta pound mau dibayarin sih. Sayang sih menurut gue. Gue juga males jadi walaupun butuh gitu loh. Gue butuh tapi ya. Cuma kalau untuk opsi kesekian di harga. Iya. Harga itu kan harga kasar, harga pemain utama, pemain jadi lah kasarnya gitu. Itu ya kalau lu beli Pau Torres atau Vardiol itu ya itu pun harganya nggak nyampe segitu mereka. Ini mahal banget sih. Timbangin lagi lah Om lah. Kita tahu uang sampean banyak tahu. Iya, makanya slow dulu lah ya kan. Cari napas dulu, baru tanggal berapa ini? Iya. Gue kadang-kadang suka sirik. Klub lain tahu-tahu udah deal beli pemain harganya cuman 16 juta pound, 30 juta pound.
Ini giliran kita kok di atas gocap terus ya kan nawarnya. Barcelona juga nawar rapinya juga segitu-gitu juga. Enggak, walaupun emang bukan duit kita, bukan ini ya, tapi nggak tahu ya, kita sebagai fans itu ya tetap concern juga ya, walaupun bukan duit kita juga fans layar kaca, bukan yang di Inggris. Kita tidak rugi secara finansial, lebih ke mental ya kalau pemain mahal gagal. Iya benar. Kalau pemain mahal gagal tuh secara ya bully-bulian. Iya, ya, Chelsea mungkin kita yang kita menanggung mental. beban mentalnya, dia harus main bener terus dari minggu ke minggu kan. Jiwa mendang-mending kita itu Nah, masih padahal kalau orang kaya kan ya apa sih gitu doang. Cuman kan kita sebagai orang yang aduh sayang gitu. Apalagi gue tuh punya teman-teman kuliah sampai sekarang gue ada 12 orang. Itu semuanya punya jagoan di klub Liga Inggris. Ada yang Liverpool, ada yang MU, ada yang Arsenal gitu ya. Itu setiap hari banter gue di situ, di grup itu, teman-teman gue lama. Jadi ada apa-apa ya Chelsea. Makanya gue kalau Chelsea belum full time gue belum berani ini di situ. Belum berani. Mau 1-0 mau 2-0 gue tahan. Nah, Pura-pura itu gue tiap hari tuh banter dalam WA grup. Itu gila itu banternya. Day to day. Lu bayangin nanti kalau Chelsea beli pemain mahal terus gagal kayak Lukaku lagi. Aduh jangan sampai lah. Gitu sih. Aduh, ya sudah lah ya. Terus harapan ini prediksi Chelsea. Prediksi. Ya. Buat minggu depan dulu deh, buat minggu depan kira-kira gimana? Minggu depan sih gue yakin masih punya peluang untuk menang ya, karena rekor kita lawan Spurs di 2 atau 3 musim terakhir bagus, dan Conte belum pernah bisa ngalahin Tuchel di musim lalu ya terutama. Terus juga untuk prediksi sendiri gue peringkat yang paling realistis memang gue melihat Liverpool City ini masih sulit untuk goyang lah hegemoni mereka. Jadi posisi 3 seperti musim lalu udah posisi yang menurut gua oke lah. Aman lah ya. Aman lah sambil berbenah di musim berikutnya kita bisa bersaing untuk gelar juara, karena ini masih mendingan di hampir semua pandit kalau Indonesia ya itu mengeluarkan Chelsea dari 4 besar. Orang selalu mengatakan Spurs, Arsenal karena mereka bagus kan di uji coba. Belum lagi MU katanya bangkit bakal tsunami trofi dan lain-lain. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau gue sendiri sih secara pribadi tidak diperhitungkan dalam 4 besar itu, menurut gue malah lebih bagus. Terakhir kali yang diperhitungkan juara champion kan? Nah itu dia. Dan kita ada peluang untuk juara karena kan kita main di Liga Champions. Kecuali kalau yang tsunami trofi tapi nggak ada di Eropa gitu kan. Nah itu kan tanda tanya. Dia punya acara sendiri kali. Iya, bikin turnamen sendiri. Kalau gua ngelihat ini musim ini agak berbeda sedikit sama Bung M nih. City ya, gua nonton Community Shield kemarin City lawan Liverpool ya. Itu City ya sepeninggal Gabriel Jesus, Raheem Sterling, walaupun keduanya tuh dirotasi ya, jarang-jarang starter yang nggak jaminan starter, tapi ada pengaruhnya loh. Kemarin itu gue lihat dia ya. Ya walaupun ada Julian Alvarez, ada yang baru ya, ada Erling Haaland, tapi ya beda aja. Gua ngelihat kemarin City lawan Liverpool yang di Community Shield itu lemah banget City-nya. Gua nggak tahu dia step up nanti malam lawan seperti apa gitu ya. Cuman ini udah mulai agak goyang kalau gua ngelihatnya. Liverpool pun unstable ya. Peninggal Mane ini pasti ada pengaruhnya, walaupun dia ada Diaz, terus masuk lagi Nunes gitu ya. Tapi beda. Gue lihat juga dengan ketemu Fulham yang main ngotot ya, terbukti 2 kali ketinggalan walaupun hasilnya draw terakhir ya. Jadi udah mulai ini nih. Nah justru yang gue khawatir nih sekarang Tottenham, Arsenal nih step up-nya gila-gilaan. Arsenal tuh gila, itu pemain muda semua, napasnya mereka, pressingnya Odegaard dan kawan-kawan tuh gila. Makanya gue berharap sih Chelsea nanti lawan Arsenal nggak usah main-main play from the back, itu gila sih, lari-lari semua, napasnya gila, main muda semua. Itu step up banget sih Arsenal. Belum kemarin gue belum sempat nonton pemain barunya kan, masih ada lagi Marquinhos yang Brazil tuh belum main tuh kemarin. Smith yang Rowe paling kelihatan William Saliba. Iya. Itu aja Smith Rowe belum main, masih cedera ya kan. Martinelli improve banget ya. Iya, jadi Martinelli jadi gitu ya. Nah, Gabjes tuh itu langsung semua step up. Spurs juga step up. Dia akhir musim lalu baru masuk Kulusevski sama
Bentancur aja ya. itu udah langsung gila. Tambah lagi musim ini udah berapa pemain dia, Perisic, iya, Richarlison, Bissouma. Jadi mereka memang kayak nambal sama buat kedalaman squad dan sekarang gila sebenarnya. MU kita juga belum lihat nih. Dia kemarin preseason racikan Ten Hag bisa ngalahin Liverpool 4-0. Itu Liverpool mainnya serius loh itu. Oh iya. Waktu kalah 4-0 itu mainnya serius. Gue ngeliat juga Klopp itu mencak-mencaknya tuh ya namanya walaupun preseason walaupun baru Liverpool MU kan prestisnya gila. Jadi bukan main bercanda. Emang mainnya serius dan bisa ngalahin 4-0 walaupun preseason ya. Ini juga artinya MU juga udah step up nih. Nah, tinggal Chelsea nih. Nah, kalau gua ngelihatnya musim ini ketat. Nggak akan ada lagi tuh kayak musim lalu two horse race ya. City sama Liverpool tuh sampai 20 poin di atas peringkat 3, 30 poin. Gua ngelihatnya musim ini Arsenal akan bisa ngalahin Liverpool, akan bisa ngalahin City. Kalau musim lalu kita bisa bicara udah pasti Arsenal kalah. Udah pasti lawan Liverpool mereka juga kalah. Entah 7-0, 5-0, ya kan? Nah, ini sekarang udah mulai dapet nih mentalnya. Nah, tinggal Chelsea nih sekarang mau naik apa malah lebih turun dari musim lalu. Nah, harapan gua sebenarnya ya itu kalau kita masuk, gue sih pengennya Chelsea ngambil bek kanan satu. Pelapisnya masa Loftus-Cheek sih. Pelapisnya Reece James gitu, bukan. Terus satu lagi ya striker. Kalau bisa Sesko ya. Jujur gue daripada pemain tengah De Jong gitu ya. Mendingan striker sih gue. Karena banyak sih menurut gue. Maksud gue ya kita masih ada Gallagher di situ ya. Kita nggak ada Connor pun itu udah sangat cukup loh sih. Kova sama ini. Bertiga doang kan musim lalu kan. Cukup banget. Nah jadi harapan gue kalau memang Werner nanti dilepas, Ziyech dilepas atau salah satu Pulisic siapapun dilepas, tapi masukin satu entah Christopher Nkunku misalnya atau Sesko siapapun lah yang baru lah. Jadi depan ini kayaknya udah depan ini kayak udah masalah utama sebenarnya. Udah basi di final third tuh perhatiin deh Chelsea. Udah nyampe situ tuh hilang, ntar bola crossingnya ngasal. Bola harusnya cutback nggak jelas. Kayak kemarin Havertz harusnya Sterling kosong. Bukannya di cutback buru-buru malah digocek-gocek lagi akhirnya keblok ya kan. Ya itulah. Prediksi lu, Bek. Posisi berapa berarti? Chelsea musim ini? Oh, musim ini ya? Musim ini. Iya. Gua sih nggak bisa prediksi. Kalau menurut gua dapat peringkat 4 aja udah hebat. Karena ini ketat banget. Itu ekspektasi gue, sorry ya. Cuman gua nggak tahu nih. Ini kan gua belum final nih. Belum. Masih ada bursa transfer baru tutup akhir bulan. Nah, jadi ya untuk kondisi yang sekarang prediksi gua 4 besar aja udah hebat. Tapi seandainya mungkin nanti ada main baru masuk 1-2 lagi yang posisinya pas, yang benar-benar yang dibutuhkan, bisa jadi juara. Kenapa enggak gitu? Itu sih kalau gua. Ya mudah-mudahan lah. Si Tuchel juga dalam press con-nya kemarin juga sempat bilang bahwa we are on it. Dia bilang Chelsea juga lagi nyari striker diam-diam. Cuman nggak tahu siapa. Ya mudah-mudahan bener. Jadi nggak melulu ngandalin Havertz yang golnya kayak ini ya, kayak lu nungguin apa ya? Kayak nungguin jackpot. Golnya 3 bulan sekali, 1 gol gitu. Kayak nungguin petir Zeus. Boro-boro hat-trick. Petir Zeus. Kayak gitulah. Ya mohon kalau jelek ya cadangin. Gue yakin Tuchel akan lebih kejam sih. Hasil yang muda-muda yang nggak ada lagi anak emas mohon jelek. Udah minggu depan nggak usah kasih main gitu. Udah. Tuchel tuh lebih banyak nggak enaknya sebenarnya kan. Mohon tuh mungkin ya di fans kan tahu sendiri. Fans Chelsea kan pengennya yang produk Cobham produk lokal lah bener. Ya kita pun sebenarnya sama. Ya tergantung lah, kita sekarang maunya hasil atau mau proses kan gitu. Kita maunya proses sama hasil juga mau. Jadi bisa mau instan mau proses. Kalau mau proses ya udah yang main Ampadu, Chalobah, ya kan. Nanti Billy Gilmore duet sama Gallagher. Cuman Liga Championnya 5 tahun lagi baru lolos Liga Champion. Nanti Levi Colwill bek kiri. Cuma kan udah ada ya jangan serius disamain sama tim yang biasa nggak di Champion nggak jangan. Iya. Kayak aneh ngeliat Chelsea di Champions. Ya udah Bang Bex, Om Eko, thank you banget waktunya. Panjang banget nih, asik, seru. Sebenarnya masih banyak cuma ya karena durasi ya. Mungkin kita bisa sambung lagi beberapa hari ke depan. Iya. Kalau Mas Adit nggak malas.
Gitu. So, itu tadi obrolan gue, Om Eko dan Bang Bex. Yang pastinya ya pasti kita semua berharap yang terbaik ya buat Chelsea ya. Dan Chelsea emang masih harus berkembang lagi. Buat lu semua juga yang nonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen juga menurut lu Chelsea bakal kayak gimana musim ini. Pantengin terus Studio Bola karena pasti bakal ada update-updatean terbaru, apalagi kalau Arsenal udah jatuh ke bawah. Oke. Oke, gue Karyo pamit. Om Eko, Om Bex. Ciao. See you next video. Oke.